Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Widya Putri dengan NIM 2001113014 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa dan Kota yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSc. Nah, baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan substansial pemerintahan desa sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, bisa dilihat dari tugas pemerintahan sebelum adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang pertama itu dilihat pada masa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 yang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya dan penyerahan urusan rumah tangga. Yang kedua itu bisa dilihat dari masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang menyelenggarakan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yaitu menetapkan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran keuangan desa, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai Perpu. Nah, setelah itu perbedaannya itu sudah dibentuknya Undang-Undang Desa itu Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dilakukan yang pertama itu menyelenggarakan pemerintahan desa, yang kedua melaksanakan pembangunan desa, yang ketiga ada pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat ada pemberdayaan masyarakat desa. Untuk selanjutnya bisa dilihat dari tahapan pembangunan desanya. Nah, dalam tahap sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa terdapat dua kegiatan yang dilakukan desa, yaitu yang pertama kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa yang pelaksanaannya dikelola dengan cara swakelola, dan yang kedua pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa maupun pembangunan yang dibiayai oleh pihak ketiga yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tahapannya itu meliputi perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes yang disusun untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua itu ada pelaksanaan yang dilakukan dengan dua tahapan, yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ini pembangunan desa dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sepatutnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif. Hasil pengawasan dan pemantauan ini kemudian dapat menjadi dasar pembahasan dalam musyawarah desa atau musdes. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ada pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setelah disetujui oleh BPD. Setiap akhir tahun anggarannya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, yang terakhir itu bisa juga dilihat dari pendapatan desa. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, pendapatan desa itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada pasal 2 ayat 1 mengenai sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak kabupaten, bagian dari restribusi kabupaten, ada alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan desa lainnya. Selanjutnya itu ada hibah, ada sumbangan dari pihak yang tidak mengikuti
mengikat. Nah, dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini, sumber pendapatan desa itu hanya terdiri dari 3 pendapatan, yaitu yang pertama ada pendapatan asli desa atau PADES yang berasal dari usaha desa, yaitu bagi hasil BUMDes, hasil aset yaitu tanah kas desa, swadaya yaitu dari partisipasi masyarakat desa, dan pendapatan asli desa. Yang kedua itu ada transfer yang berasal dari dana desa atau DD. Nah, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa atau ADD itu bantuan keuangan dari APBD di provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Yang terakhir itu ada pendapatan lain yang berasal dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank dan pendapatan lain desa yang sah. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 2, yaitu sudahkah pemerintahan desa mengoptimalkan pendapatan desa? Nah, tulis berdasarkan observasi Anda di lokasi masing-masing. Nah, dana desa itu kan dialokasikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, mengataskan kemiskinan, hingga mengatasi kesenjangan. Nah, tiap desa itu menerima dana yang jumlahnya tergolong besar, sehingga diharapkan benar-benar membawa manfaat bagi desa. Nah, sejauh ini di desa saya sendiri, yaitu Simakanan, berkat adanya dana tersebut, infrastruktur desa itu jadi semakin baik. Nah, contohnya itu seperti pembangunan jalan desa, jembatan, dan pasar itu sudah bagus. Nah, namun demikian, dengan adanya dana desa belum terlalu berpengaruh pada ketimpangan masyarakat. Nah, diperparah dengan masih adanya penyalahgunaan dana desa yang berupa tindakan korupsi. Penyalahgunaan tersebut itu bisa disebabkan karena desa belum siap mengelola dana yang besar. Nah, selain itu pemanfaatan dana desa masih belum optimal yang dipicu oleh minimnya pengawasan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya lembaga di desa, dan pemerintahan desa yang kurang transparan dan akuntabel. Itulah tanggapan saya dari soal nomor 2. Nah, yang soal terakhir itu ada bagaimana, pertanyaannya itu bagaimana Anda melihat pemenuhan hak masyarakat desa secara umum di Indonesia. Nah, baiklah, masyarakat desa itu memiliki hak yang pertama, yaitu meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang hak kedua yaitu memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Nah, yang ketiga itu ada menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, tentang pembinaan kemasyarakatan desa, dan tentang pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang keempat itu masyarakat desa itu berhak memilih, dipilih, dan atau diterapkan menjadi kepala desa, menjadi perangkat desa, menjadi anggota badan permusyawaratan desa, nah, menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa, dan yang terakhir itu berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Nah, itulah jawaban saya dari soal-soal yang diberikan oleh dosen saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.